Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Kembali kita bertemu di dalam ibadah hari ini. Kita tahu bahwa hari ini adalah harinya Tuhan dan kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari. Kami berharap Bapak Ibu Saudara terus senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Dan mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hidup kita. Sebab itu kita satu di dalam doa, kita buka hati kita masing-masing. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, pencipta alam semesta yang menjadikan segalanya. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau Bapa yang peduli kepada setiap anak-Mu. Engkau yang melihat segala sesuatu, dan Engkau yang maha mengerti segalanya. Hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami merendahkan hati, kami membutuhkan Engkau lebih daripada segalanya. Kami tahu bahwa hidup kami terbatas, namun ada Allah yang tidak terbatas, yang menjadi juru selamat kami, yang menjadi sandaran tempat pengharapan kami. Dan biarlah dalam ibadah kami, di dalam firman-Mu hari ini, kami mengalami perjumpaan dengan-Mu, kekuatan yang baru, hikmat daripada Allah, sehingga kami bisa melanjutkan hidup yang sudah Engkau berikan. Berfirmanlah ya Allah, kami haus, kami lapar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Saya bersyukur hari ini diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan di GKK Tanjung Bunga. Ini sebuah kehormatan. Dan walau di tengah-tengah pandemi seperti ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun kita tahu bersama di dalam Tuhan ada persekutuan kasih mesra di dalam roh. Sehingga persekutuan kita tidak dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Karena Allah kita, Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, kita sama-sama sadar bahwa Tuhan hadir di tempat Bapak Ibu, sama seperti Tuhan hadir di tempat ini. Dan Allah kita yang adalah roh, Dia sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Dialah Allah sumber pengharapan kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini seiring dengan kemerdekaan bangsa Indonesia yang akan kita peringati tanggal 17 Agustus nanti, yaitu hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Merdeka. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan seperti tema yang diberikan, selamatkan bangsa kami. Dan berharap kita semua adalah umat Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan ini untuk kita sama-sama dipakai Allah sebagai alat untuk melihat keselamatan dari Allah ada atas bangsa kita. Dimulai dari keselamatan bagi diri kita sendiri, bagi orang di sekeliling kita, bagi orang-orang yang bersama dengan kita, sampai akhirnya keselamatan itu ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia ini. Baik, firman Tuhan hari ini kita buka sama-sama dari Galatia pasal yang ke-5, ayatnya yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama, saya bacakan bagi kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi saya bacakan Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, firman Tuhan ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara, menolong kita untuk menyadari bahwa kemerdekaan yang sejati ada di dalam Kristus. Kita tahu situasi yang sulit hari-hari ini membuat kita seakan-akan hidup ini sedang diperhamba oleh ketakutan demi ketakutan. Nah, Bapak Ibu, ada seorang rekan, seorang hamba Tuhan, dia sampai berkata seperti ini, Pak, saya sedikit trauma buka handphone hari ini. Saya tanya, kenapa Pak? Aduh, setelah bangun pagi, berdoa saat teduh, setelah itu saya mau buka handphone, saya harus siapkan hati Pak. Kenapa? Saya tanya. Karena, itu ketika saya buka pesan yang masuk pagi-pagi, aduh berita duka, berita duka, berita duka. Ketakutan di mana-mana. Jadi kehilangan orang-orang terkasih, kehilangan sahabat, kehilangan teman. Dan hari ini seakan-akan kuk perhambaan ini sedang membelenggu bangsa ini.
Dan bukan hanya Indonesia, seluruh dunia hari ini. Kita sedang dijajah oleh sebuah ketakutan yang membuat kita mengamputasi seluruh potensi hidup kita. Bahkan ada banyak orang yang takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Itu sebabnya firman Tuhan ini datang bagi kita, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, firman ini datang bagi kita sebagai orang percaya. Kita sangat bersyukur karena firman ini menunjukkan Kristuslah jaminan kemerdekaan kita. Tanpa Kristus tidak ada kemerdekaan sejati. Di luar Kristus hanya kemerdekaan yang semu. Itu sebabnya Kristuslah yang menjadi juru selamat. Dialah keselamatan bagi kita. Dan dia pula lah yang kita percaya menjadi keselamatan atas bangsa ini. Kristus yang mati di atas kayu salib itulah yang menjadi jawaban atas setiap perhambaan, atas setiap kuk, atas setiap ketakutan, atas setiap masalah yang hari-hari ini membelenggu seluruh dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih, hari ini kalau kita belajar dan berseru kepada Tuhan, selamatkan bangsa ini ya Tuhan. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan bangsa ini hanyalah Kristus. Ya, kita bersyukur. Ada satu sisi baik pandemi ini hari ini. Salah satu sisi baiknya adalah semua orang hari ini menyadari bahwa kekuatannya tidak seberapa. Ada orang yang memiliki banyak harta. Kita pernah membaca artikel itu, seorang pengusaha besar di sebuah negara. Dengan kekayaannya dan kehebatannya, dia bahkan bisa membeli sebuah rumah sakit. Namun di akhir hidupnya, dia hanya bisa terbaring di kamar itu, dan dia tidak bisa dengan uangnya membeli semua fasilitas. Dia nggak bisa membeli oksigen, dia nggak bisa membeli yang namanya kesehatan. Dia tidak bisa membeli kesembuhan. Sungguh hari-hari ini pandemi membuat semua orang sadar bahwa manusia terbatas. Bahwa manusia, apa yang kita punya, apa yang kita bisa, tidak bisa diandalkan untuk menjawab semua persoalan yang sedang terjadi. Ini hal menarik yang kita sadari. Dan yang kedua, karena manusia tidak bisa, akhirnya manusia berusaha mencari pertolongan. Itu sebabnya hari-hari ini ada banyak orang karena mencari pertolongan. Ada yang arahnya positif, ada yang arahnya negatif. Yang negatif kita tahu akhirnya ada yang terjadi panic buying hari-hari ini. Mereka mulai mengandalkan obat, membeli, menimbun obat. Membeli, menimbun, menyimpan tabung oksigen, vitamin, sehingga semuanya langka. Dan kita tahu hal ini berdampak negatif kepada yang lain. Tetapi satu sisi negatif positif adalah ketika orang mencari pertolongan, akhirnya orang sadar bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan. Seperti kita pemazmur berkata, bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah semesta alam. Bukan dari timur, dari barat, dari selatan, dari utara. Bukan dari gunung ini, dari gunung itu. Tapi pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dan oleh sebab itu firman Tuhan ini mengantarkan kita bersama-sama. Supaya kita sadar bahwa hanya Kristuslah keselamatan bagi bangsa kita. Nah, namun kita terus bertanya, kalau Kristus menjadi keselamatan bagi bangsa ini, apa peran saya sebagai orang percaya? Kita harus paham itu. Seperti firman Tuhan, kita buka sama-sama di kitab Roma pasal yang ke-6. Apa yang firman Tuhan ini katakan? Roma pasal yang ke-6. Firman Tuhan ini mengantarkan kita kepada sebuah perjalanan hidup. Di Roma pasal 6 ayat 18 kita baca sama-sama, dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan sekarang kamu menjadi hamba kebenaran. Nah, kita tahu kebenaran yang sejati, kemerdekaan sejati ada dalam Kristus. Dan kita sebagai orang percaya yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya bahwa kita ditebus, kita diselamatkan, kita dimerdekakan dari dosa, dari kutuk dosa, dari maut, dari semua ikatan kedagingan. Dan hari ini, setelah kita menerima keselamatan, menerima kemerdekaan dalam Kristus, firman Tuhan ini dikatakan kita tidak menjadi hamba dosa lagi. Kita yang sudah dimerdekakan, kita yang sudah diselamatkan, kita diubah menjadi hamba kebenaran.
Dan inilah yang menjadi bagian kita sebagai orang percaya. Orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kemerdekaan itu tidak berhenti di dalam diri kita. Keselamatan itu tidak berhenti di dalam diri kita. Kita menjadi benih. Kita menjadi penerus kemerdekaan. Kita menjadi penerus kebebasan. Kita menjadi penerus keselamatan itu. Bahkan lebih jauh lagi di Roma pasal 6 ayat 22 dikatakan di sana sangat jelas kita dituntun oleh Tuhan bukan hanya menerima kemerdekaan itu, tetapi kita menjadi sebagai alat yang dipakai oleh Allah supaya kita menjadi alat untuk membawa kemerdekaan itu kepada banyak orang. Kita tidak memberikan hidup kita menjadi hamba dosa, berkutat dalam dosa. Yes, aku sudah diampuni. Ya, aku sudah diselamatkan. Jadi kita berbuat dosa. No. Dosa kita sudah diampuni, kita sudah ditebus dan diselamatkan. Yang kita lakukan hari ini adalah membawa keselamatan, memberi diri sebagai alat Tuhan, sehingga keselamatan itu sampai kepada banyak orang di sekeliling kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini firman Tuhan ini bukan hanya berbicara tentang Kristus yang memberi keselamatan dan kemerdekaan, tetapi Kristus itu memilih Bapak Ibu Saudara dan saya untuk boleh meneruskan keselamatan itu kepada banyak orang. Karena kita tahu ada banyak orang di luar sana yang gak punya pengharapan. Mereka gak tahu bagaimana caranya untuk menemukan kemerdekaan yang sejati. Mereka gak tahu bagaimana caranya untuk menerima keselamatan. Oleh sebab itu firman Tuhan ini kita masuk lebih dalam. Sesudah Kristus mati di atas kayu salib menebus dosa saya, dan saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya hidup diubahkan Tuhan, masuk dalam pengudusan Tuhan seperti Roma 6 ayat 22. Dan saya dipakai Tuhan menjadi alat. Bagaimana caranya? Yuk kita sama-sama belajar dari firman Tuhan di Yohanes pasal 4. Dari sini kita boleh lihat sama-sama bagaimana firman Tuhan ini akan menuntun kita sebagai orang percaya. Bagaimana Kristus itu menuntun orang yang baru percaya kepada Dia, sehingga dia boleh dipakai menjadi alat Allah untuk pemenuhan amanat agung Kristus yang dikatakan di dalam Matius pasal 28, yaitu bagi kita sebagai orang percaya. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Itu yang dikatakan. Oleh sebab itu kita lihat, yuk sama-sama kita baca dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat mulai dari ayat yang pertama. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah pernah mendengar firman Tuhan ini. Percakapan dengan perempuan Samaria. Firman ini panjang, mulai dari ayat 1 sampai ayat 42. Namun kita tidak akan membahas keseluruhannya. Ada bagian-bagian tertentu yang menjadi langkah-langkah praktis. Bagaimana caranya saya sebagai orang percaya yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada akhirnya saya dipakai Allah menjadi alat meneruskan keselamatan itu. Kalau bahasa lain dalam bahasa teologianya dikatakan, bagaimana saya bisa menyampaikan Injil kepada orang lain. Secara khusus di masa pandemi ini, di masa-masa yang sulit, di masa-masa di mana banyak orang diliputi dengan ketakutan, ketidakpastian di mana-mana. Bagaimana caranya saya yang menjadi alat bisa dipakai Tuhan untuk membawa Injil, jawaban bagi semua orang. Dari Yohanes pasal yang keempat ini kita akan belajar. Namun sebelum Yohanes pasal 4 ini kita belajar, kita harus tahu dulu sebenarnya apakah Injil itu. Roma pasal 1 ayat 16 berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itu sebabnya ketika kita menyampaikan Injil kepada orang lain, kita sedang meneruskan kekuatan Allah itu. Menyampaikan kepada mereka, ada kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan engkau. Itu bukan kekuatan kita. Nah itu sebabnya seringkali orang berkata, aduh Pak Pendeta saya susah menyampaikan Injil. Bagaimana caranya? Yes, kita harus paham dulu. Yang pertama bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan, bukan kekuatan saya. Saya hanya alat, saya hanya pemberita, saya hanya penyampai, saya hanyalah orang yang meneruskannya. Karena Allah itu sendirilah dengan kuasa Roh Kudusnya yang akan menyelamatkan. Bagian kita memberitakan. Karena itu adalah kekuatan Tuhan.
Oleh sebab itu sebagai umat Tuhan di Roma 6 tadi, saya memberi diri dalam pengudusan Tuhan, saya dibentuk oleh Tuhan sehingga saya bisa menyampaikannya. Yuk kita sama-sama lihat Yohanes pasal yang keempat. Saya baca pada Bapak Ibu Saudara, dan dari sini nanti kita akan lihat prinsip-prinsip sederhana bagaimana saya bisa menyampaikan Injil di masa pandemi ini. Yuk kita lihat sama-sama di Yohanes pasal 4. Saya baca dulu dari poin yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayat 4. Ia harus melintasi Samaria. Harus melintasi Samaria. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, dengar baik-baik. Pekerjaan pemberitaan Injil dikatakan di sini mengandung kata harus. Artinya apa? Pemberitaan Injil itu adalah sesuatu yang disengaja, sesuatu yang kita desain, yang kita rancang. Nah, oleh sebab itu, ada banyak orang berkata sulit untuk memberitakan Injil karena memang dia tidak mendesain, dia tidak merancang, dia tidak seperti firman Tuhan ini, Yesus harus melintasi Samaria. Artinya apa? Ada satu keharusan yang harus dia lakukan, yang harus dia penuhi. Nah, namun ada banyak orang ketika dikatakan firman Tuhan ini, kata harus ini, orang berkata, aduh itu seperti hukum Taurat, kita dikejar-kejar, kita dipaksa. No. Nah, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dalam firman Tuhan dengan singkat. Ada 4 suara yang mendorong kita untuk kita memberitakan Injil. 4 suara. Supaya kata harus ini menjadi mudah dalam diri kita. Dengar, kepada semua orang percaya di muka bumi setelah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada 4 suara di dalam Alkitab yang membuat kita bisa memenuhi kata harus ini. 4 suara ini datang kepada orang percaya, sehingga 4 suara ini mendorong kita untuk menyampaikan Injil. Suara yang pertama, suara dari atas, suara dari Tuhan. Ini suara dari atas, suara dari Tuhan, suara dari Roh Kudus. Ini adalah suara yang pertama. Suara ini berbicara tentang perintah Allah. Berbicara tentang apa yang dikatakan firman. Perintah Allah yang pertama di amanat agung. Matius pasal 28. Ini adalah perintah Allah, suara Allah kepada kita. Supaya kita membawa firman Tuhan itu kepada orang lain. Membawa Injil itu kepada orang lain. Matius pasal 28 dengan jelas dikatakan, ini amanat agung. Saya bacakan kepada kita di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu suara yang pertama. Suara dari Allah, suara dari Yesus. Bahkan di perjanjian lama, satu kali Allah bertanya kepada sang nabi, siapakah yang akan aku utus? Nah, Allah memanggil semua orang. Ada suara yang memanggil semua orang. Sama seperti suara Yesus yang mengutus murid-muridnya. Ini suara Tuhan. Suara pertama, suara Tuhan. Nah, selanjutnya ada suara yang lain yang kita bahas. Yaitu suara dari mana? Suara dari dalam hati kita. Suara dari dalam hati kita. Di Korintus, bagaimana Paulus ketika dia berdoa, dan tiba-tiba Tuhan menaruh suara dalam hatinya, dan ada suara dari dalam hati Paulus, yaitu dia berkata, celakalah aku bila tidak memberitakan Injil. Jadi ada suara. Dan sebenarnya kepada kita setiap orang percaya, Roh Allah ketika ditaruh dalam hati kita, Roh Allah itu berbicara kepada hati kita. Suara Allah itu menjadi suara hati kita.
Sehingga itu yang lahir dari Paulus. Sekalipun dalam tekanan, sekalipun ketika dia di penjara, sekalipun ketika dia mengalami penderitaan, ada suara hatinya yang berkata, celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Mengapa? Karena tanpa Injil, tanpa kekuatan Allah, semua orang akan binasa. Semua orang akan mengalami kehancuran. Jadi ada suara di dalam hati. Suara yang ketiga, yaitu suara dari orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Kristus. Di Kisah Rasul pasal 16, satu kali dalam perjalanan misi Paulus yang kedua, apa yang terjadi ketika dia berdoa? Ketika dia berdoa, Tuhan akhirnya menjawab doanya dan Tuhan memberi mimpi, yaitu orang-orang di Makedonia. Paulus bermimpi orang-orang di Makedonia berkata, menyeberanglah kemari, menyeberanglah kemari, menyeberanglah. Karena Paulus dalam perjalanan misinya untuk membawa Injil ke seluruh Asia pada waktu itu. Jadi ada suara orang-orang yang sedang menantikan Injil. Ini suara orang ketiga, seperti orang Makedonia yang menantikan Injil, mengharapkan orang-orang untuk membawa Injil kepada mereka. Itu suara yang ketiga. Dan suara yang terakhir, yang keempat, kita baca di kitab Yohanes, yaitu peristiwa tentang orang kaya dan Lazarus. Apa yang terjadi? Suara yang keempat ini adalah suara dari dunia orang mati. Orang kaya itu berkata kepada Bapak Abraham, waktu dia lihat Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham, dia berkata, suruhlah orang ke rumahku, karena masih ada saudaraku yang hidup di sana. Jadi orang kaya ini dalam segala kekayaannya ketika hidup, tetapi dia tidak menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dia tidak mengalami pengampunan Tuhan. Akhirnya dia masuk kepada penghakiman. Dia masuk kepada siksaan yang kekal. Dari sana, dari dunia orang mati, dia berkata, masih ada keluargaku yang hidup. Suruhlah malaikat Tuhan, suruhlah supaya datang kepada mereka, supaya mereka tidak datang ke dunia orang mati ini. Tidak mengalami siksaan di sini seperti aku mengalami. Itu suara dari dunia orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, nanti di akhir dari firman Tuhan ini kita akan berdoa supaya Allah membuka telinga kita, mata kita secara rohani dan jasmani, supaya kita bisa mendengar empat suara ini. Suara dari Allah, suara dari dalam hati kita, suara dari orang-orang yang sedang menantikan keselamatan, dan yang terakhir, suara dari orang-orang yang disiksa di alam maut, di kematian, orang-orang yang mengalami kematian yang kekal, mengalami siksaan. Mereka berkata supaya jangan ada orang datang ke tempat ini. Nah, suara ini akan membuat kita bisa mengerti konteks kenapa Yesus harus melintasi Samaria. Mengapa? Karena Yesus tahu di Samaria ada orang-orang yang menantikan dia. Ada orang yang menantikan dia. Jadi yang pertama, pemberitaan Injil itu haruslah sebuah kesengajaan. Yuk, yang ayat kelima kita baca. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepadanya. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Nah, Bapak Ibu Saudara, prinsip yang kedua yang kita lihat dari firman Tuhan ini, yaitu apa? Saudara lihat, Yesus letih. Seringkali pekabaran Injil menjadi tertunda. Kita tidak beritakan karena apa? Ada problem yang datang dalam hidup kita. Capek. Ketika kita letih, seringkali kita hanya berpikir tentang diri kita, yaitu selfish. Ini kita harus atasi. Kita berpikir tentang diri kita. Ada banyak orang tidak menyampaikan Injil. Dia berkata, bagaimana saya menyampaikan Injil? Hidupku saja belum beres. No. Pemberitaan Injil tidak menunggu hidup kita beres. Kita diselamatkan, dalam proses kita diubahkan Tuhan. Dan dalam proses itu kita bisa bercerita kepada banyak orang. Memang aku belum sempurna, tetapi aku sedang dalam proses pembentukan Tuhan. Jangan biarkan selfish ini menguasai kita. Kita letih. Saya tahu hari-hari ini kita banyak letih. Orang tua letih. Sudah kerja, di usaha, di toko, di kantor. Pulang ke rumah bertemu dengan anak-anak. Anak-anak punya banyak tugas hari ini karena school from home. Orang tua kadang stres urus banyak hal. Kita letih dengan semua tugas hidup ini. Dengar baik-baik.
Dan kadang-kadang hamba Tuhan juga bisa letih. Kita bisa letih dengan semua pekerjaan pelayanan yang ada. Tetapi dengar, jangan sampai keletihan ini membuat kita berhenti dan tidak mendengar suara Allah itu tadi, sehingga kita tidak maju. Yes, Yesus letih. Alkitab ini sangat detail, mengerti keterbatasan kita. Dia letih, tetapi apa yang Yesus lakukan waktu dia letih? Lihat apa yang terjadi. Keletihan itu tidak menghentikan Yesus untuk memberitakan Injil. Keletihan itu tidak menghentikan Yesus untuk boleh melakukan apa yang menjadi tujuannya. Kita tahu kitab Lukas berkata, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yesus dia letih, tetapi dia tahu tujuannya. Aku datang untuk mencari, menyelamatkan yang terhilang. Aku tidak mau keletihan ini menghentikan aku. Kiranya spirit ini, semangat ini Tuhan berikan kepada kita. Keletihan oleh karena masalah di sekeliling, banyaknya hal yang diurus, tidak menghentikan semangat kita untuk menjadi alat Allah menceritakan Injil. Yuk kita lihat, lanjut. Ayatnya yang ke-6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia berduduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, sangat panas dan dia letih. 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ayat 8. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kita stop dulu di sini. Hal yang ketiga yang kita belajar dari firman Tuhan ini adalah tentang sehari-hari. Apa maksudnya sehari-hari? Yesus ketika duduk di sana, sumur, dan ada orang datang menimba air. Yesus menggunakan hal hidup sehari-hari untuk menyampaikan Injil. Percayalah, ketika hati kita didorong Allah untuk menyampaikan Injil, Tuhan sendiri yang akan mempertemukan kita dengan orang. Ketika kita harus melintasi, harus keluar, sengaja pergi, percaya Tuhan akan pertemukan orang. Yesus ketika dia pergi, murid-murid pergi ke kota cari makan, Yesus berkata, aku harus ke Samaria. Kau cari makan silakan, tapi aku harus di sini. Karena apa? Allah telah menentukan dia untuk berjumpa dengan orang yang harus diinjili, yaitu seorang perempuan Samaria. Dan ketika dia bertemu dengan orang perempuan Samaria ini, Yesus berbicara tentang hal sehari-hari, hal yang ada yang terlihat. Ini membuktikan apa? Terkadang orang terhambat memberitakan Injil karena dia tidak punya pemahaman teologi, tidak pintar secara rohani, tidak tahu banyak tentang Alkitab. No! Yesus menggunakan hal sehari-hari, hal yang ada di antara mereka. Yesus menggunakan kesempatan ada di sumur. Yesus menggunakan air, hal yang sehari-hari dalam hidup kita itu bisa menjadi alat Allah untuk menyampaikan Injil. Dan kita lihat bagaimana cara Yesus menceritakan Injil dari ayat yang ke-10 ini sampai ayatnya yang ke-26. Di sana Yesus memberitakan Injil dengan cara yang sederhana. Cara ini saya sebut dengan singkatan 3C. Ya, 3C. 3C itu apa? Yaitu ceritamu, ceritaku, dan cerita Tuhan. Inilah yang dilakukan. Apa cerita perempuan Samaria itu? Yesus dengar. Selanjutnya cerita dari Yesus. Dan terakhir, cerita Allah. Konteks inilah membuat kita menyampaikan Injil dengan mudah. Yaitu, apa ceritamu? Ini ceritaku. Dan kita hadirkan cerita Allah, yaitu firman Allah, atas kedua cerita ini. Inilah yang dilakukan oleh Yesus kepada perempuan Samaria. Yuk kita lihat bagaimana 3C ini muncul. Lihat ya. Yang pertama, sudah jelas Yesus, perempuan Samaria, mereka ngobrol. Dan perempuan Samaria ini bilang apa? Masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Lihat, perempuan ini merasa karena memang
dikatakan firman Tuhan, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Bahasa lainnya adalah bermusuhan. Injil menembus semua batas. Injil tidak mengenal yang namanya permusuhan, karena Injil menghancurkan semua penghalang. Tidak ada batasan agama, batasan suku, batasan apa lagi? Batasan umur, batasan intelektual, tidak ada batasan. Dari sini kita lihat Injil itu menerobos. Hubungan Samaria dan Yahudi tidak baik, mereka bermusuhan, tapi Injil menerobos semuanya. Jadi dengar baik-baik, Injil yang adalah kekuatan Allah menerobos semua batasan. Mungkin saudara melihat orang lain, orang ini mungkin dari segi penampakan dia sangat agamawi, dengan pakaiannya, dengan penampakannya dia sangat agamawi, tetapi dia belum percaya kepada Kristus, dan itu kadang membuat kita takut. Dengar baik-baik firman Tuhan ini, Injil menerobos semua batasan. Menerobos semua batasan. Mungkin kita sebagai karyawan di sebuah perusahaan, pimpinan kita belum percaya kepada Kristus, dan itu seperti batasan. No, tidak ada batasan. Injil bisa menerobos semua batasan. Mau jabatan level apapun, itu bisa diterobos. Dari firman Tuhan ini kita ambil prinsip ini. Orang Samaria dan orang Yahudi, mereka tidak bergaul, mereka bermusuhan, tetapi Injil menerobos semuanya. Oleh sebab itu jangan biarkan ada batasan. Batasan suku, batasan agama, batasan usia, batasan jabatan, batasan intelektualitas kita, batasan kekayaan, harta. No, tidak ada yang bisa menjadi batasan, karena Kristus di atas segalanya. Injil tidak bisa dibatasi. Yuk kita lanjut, ayat 10 dikatakan, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah ini. Jadi tadi cerita perempuan itu, ini cerita daripada Yesus. Ayat 11, kata perempuan itu, lihat, dari hal ini, untuk proses menceritakan Injil yang keempat, kita harus mengerti kata sharing, yaitu saling. Jadi bercerita, perempuan itu bercerita, Yesus mendengar. Dan sebaliknya, Yesus bercerita, perempuan itu mendengar. Inilah cara Injil diberitakan. Jadi bukan satu arah, saya terus yang bicara. No, kita harus mendengar mereka. Seperti Yesus mendengar perempuan Samaria ini. Dan akhirnya perempuan Samaria ini juga mendengar Yesus. Kadang-kadang dengar baik-baik. Kita nggak pintar untuk mendengar. Padahal Allah sudah mendesain dua telinga, satu mulut. Alkitab juga sudah berkata, lebih baik cepat mendengar, lambat berkata-kata. Atau kadang-kadang kita mendengar orang hanya sebatas lalu. Tidak. Yesus mendengar dengan hati penuh empati. Sehingga dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh perempuan ini. Dan dia bisa menghadirkan kerajaan Allah menjawab kebutuhan perempuan itu. Lihat ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, yang telah kami minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Lihat, perempuan ini berkata, engkau tidak punya timba, bagaimana kau mau bisa kasih air? Bagaimana kau bisa ambil air ini? Engkau berkata mau berikan air kepada aku, kata perempuan itu. Ngambil air ini aja kau gak punya timba. Sebenarnya firman Tuhan ini merupakan felt needs, merupakan kebutuhan perempuan itu. Perempuan itu seakan-akan berkata seperti ini, Yesus, engkau tidak tahu betapa dalamnya aku sudah jatuh. Seperti sumur ini dalam, dan engkau perlu timba untuk mengangkatnya. Seperti itulah keadaan perempuan itu. Dia jatuh dalam sumur dosa begitu dalam. Dan Yesus, engkau gak punya timba untuk mengangkat air, dan engkau tidak punya timba untuk mengangkat aku dari dalam sumur itu. Dan kita lihat ini yang terjadi. Yesus melihat perempuan itu. Perempuan itu berkata, engkau tidak punya timba untuk mengambil air. Yesus menangkap dari sisi yang lain. Seakan-akan perempuan itu berkata, engkau tidak punya kuasa untuk mengangkat aku dari sumur dosa ini. Dengar baik-baik. Kita bertemu dengan orang seperti ini setiap hari. Ketika kita berbicara dengan mereka, mereka rasakan tentang dosa mereka. Mereka merasa bahwa mereka tidak layak. Mereka ada dalam sumur dosa yang begitu dalam. Nggak ada yang bisa menyelamatkan saya. Nggak ada yang bisa. Beberapa waktu yang lalu, kami bertemu dengan seseorang yang mengalami hal seperti ini. Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin. Dia berkata bahwa suaminya, maaf, saya harus sampai, suaminya
selingkuh, dan ekonomi mereka morat-marit, anak keruangan rumah tangga, makan minum mulai tidak ada, mertua sakit dan dia harus urus, dan ibu ini berkata, nggak ada yang bisa tolong kami lagi. Utang mulai datang dan nggak tahu harus bikin apa. Saudara, kita ketemu orang tiap hari seperti ini. Beberapa waktu yang lalu kami bertemu juga ada seorang perempuan, dia masih muda, dan dia berkata seperti perempuan Samaria ini, aku nggak mungkin diterima oleh Tuhan. Karena apa? Dia ini seorang perempuan yang tanda kutip suka dengan sesama jenis perempuan. Gitu. Dia memakai pakaian agamawinya, tetapi itu menutupi, tapi di dalam hatinya sangat jahat. Dia melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Dia menyukai sesama jenis, dan dia sudah tidur dengan perempuan sesama jenis, dan seakan-akan seperti perempuan Samaria ini, sumurku begitu dalam, gak bisa. Kita ketemu, ada orang yang mungkin kita ketemu saat beritakan Injil, kita dengar cerita mereka bilang, gak akan mungkin aku bisa ditolong, utang kami sangat banyak, usaha jatuh, kami dikejar-kejar debt collector hari ini, kami nggak tahu harus kemana, nggak akan ada pertolongan. Ini seperti konteks sumur sangat dalam, engkau nggak punya timba untuk mengambilnya. Dengar, semua orang kita akan ketemu dan berkata nggak akan bisa, tapi dengar baik-baik, try my Jesus. Yesus ini adalah jawaban, Injil adalah jawaban untuk keselamatan bagi semua orang. Dan Yesus ini, dia berkata, lihat sama-sama ayatnya yang ke 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Artinya apa? Apapun usahamu yang kau lakukan untuk boleh menolong engkau keluar daripada dosamu, itu tidak akan berhasil. Kau akan tetap jatuh lagi, kau akan haus lagi. 14, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Perempuan itu menjadi kaget. Karena apa? Yes, kalau aku minum air ini, aku akan haus lagi. Tetapi Yesus ini punya air yang kalau aku minum, aku nggak haus lagi. Dan bahkan air ini bisa memancar terus. Perempuan ini awalnya hanya berpikir secara fisik, tetapi Yesus mulai menanam secara rohani. Yaitu apa? Sampai kepada air yang kekal. Makanya ayat 15, lihat ganti-gantian sharing, ganti-gantian ngomong. Tadi perempuan, Yesus, ayat 15 perempuan itu lagi katakan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Lihat kata perempuan itu, aku mau air itu. 16 kata Yesus kepadanya, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kaget, tadi ngomong air, sekarang tentang suami. Dengar, Injil itu berbicara tentang hidup sehari-hari. Bicara air, bicara keluarga. Lihat, 17 kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. 19, kata perempuan itu kepadanya, lihat, kata saling bercerita. Ingat tadi 3C, ceritamu, ceritaku, dan cerita Tuhan. Cerita perempuan Samaria, cerita Yesus, dan bagaimana Yesus menghadirkan firman Allah dari perjanjian lama kepada perempuan ini. Lihat, saling berbagi. Injil seperti itu, bukan satu arah. Lihat, ayat yang ke-19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, kita stop sedikit di sini. Kita menyembah apa yang kita kenal. Kita menyembah Allah di dalam nama Yesus. Allah di dalam nama Yesus, Dia yang turun dari sorga. Dia pula lah yang bisa menunjukkan jalan untuk sampai ke sorga. Makanya Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku. So kepada siapa lagi kita arahkan orang untuk boleh sampai kepada kekekalan? Hanya kepada Yesus. Itu sebabnya dikatakan kita harus kenal kepada siapa kita sembah.
Kita harus kenal Yesus ini. Itu sebabnya walau masa pandemi, walau sulit, kita harus bangun iman kita. Pengenalan akan Tuhan itu harus dibangun terus. Karena Yesuslah yang menjadi juru selamat kita. Lanjut, dikatakan di ayatnya yang ke-23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini lihat, dari perempuan itu ngobrol, Yesus ngobrol. Ayat 25, jawab perempuan itu, kembali perempuan itu berkata, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. 26, kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang berkata-kata kepada engkau. Wow, keren. Yesus, perempuan ini berkata, aku tahu bahwa Mesias akan datang, dan itu adalah Kristus. Dialah yang akan memberitakan segala sesuatu. Bagi orang Yahudi dan sekitarnya, perkataan tentang Mesias yang adalah juru selamat, yang adalah jawaban, raja yang diurapi, Mesias yang akan menolong mereka bebas dari perbudakan. Itulah konteks Mesias. Oleh sebab itu mereka menanti-nantikannya. Dan dikatakan Mesias itu adalah Kristus. Perempuan Samaria ini tidak pernah tahu siapa sebelumnya Kristus itu. Siapa Yesus yang bicara dengan dia. Dan pada saat itu Yesus berterus terang di ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ada teman, sedikit sebelum kita lanjut bagian terakhir. Ada teman dari latar belakang kaum Ismail, dari latar belakang agama Muslim, pernah bertanya pada saya, Pak Agus, tunjukkan di dalam Alkitab Yesus pernah berkata bahwa Dia adalah Tuhan. Saya tunjukkan banyak ayat, namun dia tetap tidak mau percaya. Dan ayat ini adalah ayat yang terakhir saya tunjukkan kepadanya. Lihat ini, percakapan begitu panjang, dan perempuan itu berkata, aku tahu. Si perempuan itu punya pengetahuan umum bahwa Yesus adalah Mesias, Mesias itu akan datang. Dan tiba-tiba Yesus sendiri berkata, akulah Dia. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Yesus, Dialah Mesias itu. Menarik. Kita lanjut bagian-bagian terakhir. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata apa yang engkau kehendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Kita lompat saja. Jadi ini ada diskusi antara murid-murid dan Tuhan Yesus. Kita lompat lanjut di ayat yang ke-32. Ya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, kepada murid-murid, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. 33, maka murid-muridnya berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai orang percaya, ini makanan kita. Pekerjaan pemberitaan Injil bukan pekerjaan para hamba Tuhan saja, tapi pekerjaan kita semua sebagai orang percaya. Itu tugas kita. Untuk itu kita dipanggil, untuk itu kita diselamatkan. Kita diutus untuk menyelesaikan pekerjaan Allah. Kita diutus untuk melakukan kehendak Allah, yaitu membawa keselamatan, membawa Kristus yang adalah pengharapan kepada semua orang. Ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Saya stop di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Seringkali kita bahkan sebagai orang percaya punya alasan demi alasan. Seperti Kristus berkata kepada muridnya, kamu berkata bahwa 4 bulan lagi musim menuai. Menunggu dan menunggu, menanti dan menanti. Seringkali kita menunda untuk seperti Yesus, untuk keluar, harus keluar dan melangkah. Seringkali kita menunda. Seringkali kita berkata nanti 4 bulan lagi. Tapi Yesus berkata sekarang.
Sekarang waktunya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di bagian akhir sebelum menutup, hari-hari ini kita lihat di media sosial, saudara boleh lihat bertebaran di mana-mana. Allah sedang bekerja dengan hebat. Injil sedang diberitakan, sedang ditabur. Baik lewat media seperti ini, maupun secara langsung. Kita lihat di media ada orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan. Ada orang-orang yang bertobat. Ada orang-orang yang berani mempublikasikan dirinya. Dulu saya bukan pengikut Kristus. Dulu saya adalah orang yang membenci Kristus. Dulu saya adalah orang yang bahkan tanda kutip merencanakan hal yang jahat kepada pengikut Kristus. Tetapi hari ini saya menjadi pengikut Kristus. Kita lihat itu, banyak informasi itu bertebaran di media. Dengar baik-baik. Allah sedang bekerja melembutkan hati bangsa ini. Allah sedang mencelikkan hati bangsa ini, bahwa keselamatan di dalam Yesus sedang turun atas Indonesia. Tuhan sedang memakai banyak orang. Pertanyaannya, maukah Bapak Ibu Saudara dan saya untuk dipakai Tuhan sebagai alat? Seperti Yesus yang harus keluar, harus melangkah ke Samaria, sehingga dia bertemu dengan perempuan itu. Maukah kita sebagai orang yang mau membuka mulut kita untuk berbicara kepada orang lain, yang membuka telinga kita untuk mendengar cerita orang lain, dan membuka hati kita untuk empati peduli dengan mereka, sehingga Allah datang kepada hidup mereka. Saya percaya Indonesia akan diselamatkan ketika umat Tuhan di seluruh Indonesia memiliki hati ini, mendengar 4 suara itu, dan melakukan apa yang Yesus lakukan. Di tengah-tengah masa pandemi ini, hal yang sederhana kita bisa lakukan. Yang pertama, bagaimana cara memberitakan Injil di masa pandemi ini? Hal yang pertama, lakukan ini. Saya dorong Bapak Ibu Saudara supaya firman Tuhan ini sampai kepada tataran praktisnya. Apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama, bangun diri sendiri. Makanya tadi kenal Allah itu. Bangun iman. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Supaya kita bisa mendengar 4 suara itu. 4 suara ini akan mendorong kita. Suara Allah, suara dalam hati, suara dari orang-orang di sekeliling, sampai suara dari dunia orang mati. Yang ketiga, punya planning. Seperti Yesus harus ke Samaria. Dia harus melintasi Samaria. Kita punya planning. Yaitu apa? Lihatlah orang di sekeliling kita. Bisa tetangga, bisa tukang sayur yang datang jual di rumah kita, bisa teman SD, SMP, SMA, kuliah, yang belum percaya kepada Kristus. Siapapun mereka, tulislah 3 orang. 3 nama tulis. Buat rencana 3 nama. Doakan mereka. Doakan mereka, doakan mereka, doakan mereka. Minta supaya roh Allah menjamah hati mereka. Setelah doakan mereka, itu planning pertama, mendoakan mereka. Planning kedua adalah sengaja untuk bertemu dengan mereka. Entahkah dengan melalui handphone, berbicara, atau ketemu tatap muka. Ketemu saja dengan mereka. Waktu ketemu apa yang harus dilakukan Pak Pendeta? Seperti Yesus. Waktu kita ketemu apa yang kita lakukan? Kita dengar cerita mereka. Dengar cerita mereka. Kita dengar cerita mereka. Karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Habis itu kita dengar, oh begitu. Mungkin kita nggak bisa menjawab persoalan mereka. Tetapi kita juga bisa bercerita. Saya juga punya masalah. Saya juga punya kelemahan. Tetapi saya bersyukur kelemahan saya ini. Saya sudah coba dengan segala jerih payah. Tetapi tidak berhasil. Saya sudah berusaha keluar dari sumur saya, tapi saya tidak berhasil. Harus ada orang lain yang menolong saya untuk keluar. Yaitu Allah itu sendiri. Allah menolong saya dengan cara memberikan Yesus mati di atas kayu salib. Dialah yang mengangkat saya keluar dari sumur saya. Sekalipun sumur saya dalam sekali, masalah saya dalam sekali, dosa saya buruk sekali. Tapi dia dengan tangannya mengangkat saya keluar. Habis dia cerita, kita cerita. Kita cerita tentang cerita Allah. Yaitu apa? Kita kasih tahu bahwa Yesus itu mati untuk semua orang. Bukan hanya untuk kelompok agama tertentu. Ingat, Injil menerobos semua batasan. Menerobos semua tembok. Yesus mati di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Semua dia selesaikan. Dia rentangkan tangannya ke kiri, ke kanan, jauh untuk menarik semua orang. Tidak ada batasan. Semua orang dia terima. Yesus mati di kayu salib dengan tangan terbuka seperti ini untuk menerima semua orang.
kita cerita, itu cerita Allah. Yaitu dia mati dengan tangan terbuka. Dia mati mengampuni semua orang. Dia mati untuk menjadi korban untuk penebusan setiap orang. Dan terakhir, kita bertanya kepada dia, maukah engkau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kita tanya, karena Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Ini firman Tuhan terakhir kita baca. Roma pasal yang ke-10 saya bacakan. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi lihat, dikatakan di sini apa? Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Ajak dia, maukah engkau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan? Dan yang kedua apa? Percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi dengar baik-baik, kita perlu mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati, dibenarkan supaya kita diselamatkan. Ini harus kita lakukan. Tuntun dia di dalam doa. Teguhkan imannya. Sampaikan Injil itu. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Biar roh Allah yang bekerja menjamah dia. Bagian kita adalah pergi memberitakannya. Karena apa? Firman ini lanjut dikatakan ayat 13, Roma 10 ayat 13, saya akan baca sampai ayat 15. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Pergi maksudnya. Sebab seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Ketika Bapak Ibu Saudara pergi keluar, menghubungi orang lain, sengaja buat rencana untuk berbicara dengan mereka, berbicara hal hidup sehari-hari dan menyampaikan cerita, mendengar cerita dia, menyampaikan cerita kita dan membawa cerita Allah yaitu firman Tuhan. Maka dengar baik-baik, dengar firman ini berkata mereka akan diselamatkan. Dan kedatangan kita dikatakan betapa indah. Kedatangan orang-orang yang membawa kabar baik. Ketika kita datang ke rumahnya itu menjadi peristiwa yang indah. Peristiwa yang indah. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua. Bagaimana Indonesia bisa diselamatkan. Dimulai dari kita sebagai orang percaya. Menjadi alat memberi diri. Untuk dipakai Allah membawa Injil keselamatan kepada banyak orang di luar sana. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Sampai hari ini Injil itu masih berkuasa menyelamatkan semua orang. Saya mendorong, mengajak Bapak Ibu Saudara, mari bergandengan tangan. Bersama-sama kita bawa berita keselamatan ini. Kita menjadi barisan yang indah. Membawa Injil keselamatan kepada banyak orang. Kiranya ini kita bisa praktekkan bersama-sama. Sehingga ini bisa menjadi sebuah bola salju yang semakin besar. Semangat memberitakan Injil dikobarkan. Sehingga kita bisa melihat Indonesia merdeka. Bukan hanya dari penjajah, tapi dari kuk perhambaan dan dosa. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami percaya firman ini berbicara banyak kepada kami. Tuhan tolonglah kami. Kami terbuka di hadapan-Mu. Kadang kami seperti Yesus yang lelah itu. Lelah dengan banyak hal di sekeliling kami. Lelah dengan masalah, lelah dengan urusan pekerjaan, pelayanan. Sehingga kami lupa akan tujuan Allah menyelamatkan kami. Kami lelah sehingga kami tidak bisa mendengar 4 suara itu. Hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami mengakui bahwa kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Memohon di dalam nama Yesus. Firman-Mu berkata Matius 11. Marilah kepadaku hai engkau yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Kami datang kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Angkatlah semua beban, keletihan, kelesuan ini. Yang membuat kami akhirnya terlambat atau sulit untuk maju. Untuk boleh terus berusaha melakukan panggilan Tuhan. Kami berdoa.
Angkatlah beban ini. Dan kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, bukalah telinga kami, baik telinga jasmani maupun rohani, sehingga telinga kami, hati kami bisa mendengar suara itu, bisa mendengar suara dari atas suara-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mendengar suara hati nurani kami. Kami bisa mendengar suara orang-orang di sekeliling kami yang sedang ketakutan, yang sedang membutuhkan jaminan keselamatan, yang membutuhkan pengharapan dan jalan keluar. Bukalah telinga telinga kami Tuhan, hati kami, untuk bisa mendengar suara orang-orang yang ada di alam kubur, yang tersiksa tanpa Yesus. Terima kasih. Kami berdoa sama-sama memohon anugerah. Taruhlah belas kasihan itu di dalam hati kami. Sama seperti Engkau Yesus saat melihat orang banyak, Engkau berbelas kasihan. Buatlah kami berbelas kasihan melihat orang-orang di sekeliling kami. Dan belas kasihan itu mendorong kami untuk berani bertindak keluar. Harus keluar, harus melintasi Samaria. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini menuntun kami. Di dalam nama Yesus kami mau belajar menjadi orang yang taat, mau menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati umat-Mu. Kami rindu mendengar kesaksian umat Tuhan di GKKA Tanjung Bunga. Mereka menerima firman Tuhan ini, mencoba melakukannya, dan Engkau berjanji menyertai, sehingga kami bisa melihat ada orang-orang seperti perempuan Samaria yang kami temui. Tuhan, pakailah hidup kami untuk memberitakan Injil. Sebelum kami Engkau panggil, berilah kami kesempatan untuk kami boleh memberitakan Injil kepada orang lain. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami terima firman Tuhan, dan kami mau mengalaminya. Haleluya, haleluya, haleluya.